Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Sylvia Indramayanti dari CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Indramayu akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual mengenai RPP berdiferensiasi. Kali ini saya mendemonstrasikan kontekstual RPP berdiferensiasi ini pada kelas 10 TPTU. RPP yang saya buat kali ini adalah ditujukan untuk kelas TPTU kelas 1 pada semester 2 tahun ajaran 2021 sampai 2022 dengan mata pelajaran kimia, juga materinya tentang struktur sifat senyawa hidrokarbon. Adapun kompetensi dasar pada RPP ini adalah menganalisis struktur sifat senyawa hidrokarbon serta menyajikan hasil identifikasi senyawa hidrokarbon yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun IPK-nya adalah menentukan rumus bangun senyawa hidrokarbon yaitu alkana, alkena, dan alkona serta menemukan nama dan struktur senyawa hidrokarbon yaitu alkana, alkena, dan alkona. Tujuan RPP pada pembelajaran kali ini adalah melalui diskusi peserta didik mampu menentukan rumus bangun senyawa hidrokarbon yaitu alkana, alkena, dan alkona. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik mampu menemukan nama dan struktur senyawa hidrokarbon. Yang ketiga, mampu membuat struktur rantai hidrokarbon. Yang keempat, mampu menyelesaikan penugasan yang diberikan guru menggunakan media pembelajaran yaitu berupa plastisin atau lilin. Dan yang kelima, mampu mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, di mana ini merupakan pembelajaran berdiferensiasi produk ya. Kemudian yang keenam, mampu membangun konsep sendiri mengenai materi struktur hidrokarbon. Yang ketujuh, melalui model pembelajaran discovery learning ini, peserta didik harus mampu menentukan nama baik struktur senyawa hidrokarbon itu sendiri, serta juga menyajikan model visual yang menentukan berbagai macam produk struktur molekul hidrokarbon itu sendiri. Nah, berikut adalah materi pembelajaran yang akan dilakukan pada RPP kali ini, yaitu berupa senyawa hidrokarbon ya, serta tata nama juga struktur-struktur dari rantai hidrokarbon itu sendiri. Metode yang digunakan pada RPP kali ini yaitu dengan menggunakan discovery learning, pendekatannya saintifik dan kontekstual, serta metodenya bisa dilakukan dengan diskusi tanya jawab, ceramah, dan penugasan. Serta media yang digunakan pada RPP ini adalah medianya menggunakan PowerPoint, kemudian alat dan bahannya lilin atau plastisin, tusuk gigi, papan tulis, spidol, dan lainnya. Sumbernya bisa dilakukan atau dicari dengan berbagai macam sumber. Ini adalah beberapa referensi yang bisa digunakan ya. Pada kegiatan pembelajaran, untuk kegiatan pendahuluan, tentu kita mempersiapkan peserta didik terlebih dahulu. Kemudian melakukan atau membuka pembelajaran yang akan berlangsung dengan memberikan pertanyaan atau misalnya motivasi sebagai apersepsi. Kemudian juga kita menanyakan sesuatu yang memang berhubungan dengan materi ajar yang akan kita lakukan. Serta juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Dan setelah itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebagai penyaji tadi, kita dapat mengelompokkan peserta didik atau murid dengan sesuai dengan gaya belajar mereka, baik itu secara visual, audio maupun kinestetik. Setelah kita mengelompokkan berbagai macam peserta didik sesuai dengan kesiapan belajarnya, kemudian kita masuk ke kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini diharapkan peserta didik memperhatikan PowerPoint yang disajikan oleh guru, kemudian peserta didik memperhatikan juga saat guru mendemonstrasikan dalam membuat struktur rantai hidrokarbon menggunakan media pembelajaran berupa plastisin. Kemudian juga di sini
diharapkan peserta didik mampu membaca buku atau literasi mengenai bagaimana cara membuat struktur rantai senyawa hidrokarbon. Nah, ini dalam konten ini disebut sebagai diferensiasi konten, yaitu memahami dari konsep yang akan diajarkan. Dalam tahapan pengumpulan data, di sini masuk ke dalam diferensiasi proses ya. Tahapan ini, guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin bagaimana mereka bisa membuat rantai hidrokarbon menggunakan media pembelajaran tersebut. Nah, peserta didik juga dalam setiap kelompoknya itu mengambil beberapa penugasan yang diberikan guru menggunakan kertas post-it yang ditempelkan di papan tulis, serta peserta didik mendiskusikan penugasan yang diberikan oleh guru berdasarkan kelompoknya masing-masing. Serta peserta didik diharapkan juga diskusi dengan kelompoknya mengenai masalah-masalah atau penugasan yang telah diberikan oleh gurunya tersebut dan menyelesaikannya dengan berdiskusi. Pada tahapan mengkomunikasikan juga merupakan tahapan diferensiasi produk, di mana setiap peserta dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka mengenai penugasan yang telah didapatkan, yaitu membuat struktur rantai senyawa hidrokarbon baik alkana, alkena maupun alkuna. Tak lupa juga guru memberikan penguatan terhadap hasil diskusi kelompok mereka sebagai untuk meluruskan konsep materi yang telah disampaikan. Pada tahapan penutup, peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan bimbingan guru, serta juga guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang telah memiliki kinerja yang terbaik, serta guru bersama peserta didik juga melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini untuk perbaikan di pembelajaran berikutnya. Nah, berikut adalah contoh dari hasil-hasil produk atau penugasan dari peserta didik untuk membuat struktur dari senyawa hidrokarbon. Berikut adalah contoh video dari pembelajaran diferensiasi yang telah saya lakukan mengenai materi hidrokarbon ini.
Sekian pemaparan dari saya mengenai pembelajaran diferensiasi pada materi senyawa hidrokarbon. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Selalu sehat dan salam guru penggerak.